Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas kewirausahaan G335 akan mempresentasikan mengenai analisis startup dengan pendanaan seri A. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Pahami Citra Edukasi atau yang biasa dikenal dengan Pahamifi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri dengan Novia Rizky Ramadhani, NPM 2001 20101007. Yang kedua ada Zalfa Virus dengan NPM 2004 1010213. Yang ketiga ada Betseba dengan NPM 2004 1010214. Yang keempat ada Kamila dengan NPM 2004 1010220. Yang kelima ada Wafik Ainur dengan NPM 204 1010221. Dan yang terakhir ada Lilu Tirta dengan NPM 204 1010238. Yang pertama ada Pahamifi Description. Apa itu Pahamifi? PT Pahami Cipta Edukasi atau Pahamifi adalah perusahaan teknologi pendidikan atau edtech dan pencipta aplikasi belajar paling seru nomor 1 di Indonesia yang berisi puluhan ribu video pembelajaran premium beranimasi, kuis, dan ringkasan. Dengan menggabungkan sains belajar, filmmaking, gamifikasi, dan tampilan yang intuitif, Pahamifi tidak hanya tentang belajar. Pahamifi juga peduli terhadap pengembangan karakter dan jenjang karir setiap individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pahamifi SWOT Analysis. Yang pertama ada strength atau keunggulan. Fitur belajar menjadi fitur andalan di aplikasi Pahamifi. Tiap mata pelajaran di aplikasi Pahamifi berisikan fitur-fitur yang siap membantu pengguna untuk bisa lebih mudah mengerti dengan materi. Fitur-fitur tersebut diantaranya yaitu video pembelajaran secara hosted maupun blackboard, kuis, rangkuman, hingga flashcard yang berisi game. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak pilihan saat pembuatan akun. Yang kedua, video materi hanya diperuntukkan bagi siswa SMA. Yang ketiga, masih banyak siswa yang asing dengan Pahamifi. Dan yang keempat, materi yang disajikan belum begitu lengkap. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama, aplikasi Pahamifi berpeluang besar bagi kalangan pelajar di Indonesia, khususnya para siswa tingkat akhir untuk mempersiapkan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Dan yang kedua, pada situasi pandemi COVID-19 ini, bisnis belajar seperti ini memiliki peluang besar karena sejalan dengan program pemerintah yang berupaya mengoptimalkan sistem pembelajaran jarak jauh guna menekan rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya ada threats. Yang pertama, masyarakat akan memilih platform dengan pilihan jenjang yang lengkap. Dan yang kedua, pesaing lama dengan platform yang lebih lengkap. Dan yang ketiga, perlunya peningkatan penggunaan M-Learning. Yang selanjutnya ada Business Model Canvas. Di sini ada key partners, pengembang platform dan aplikasi PT Y Combinator karena Pahamifi terpilih untuk mendapatkan pendanaan dan menjadi bagian dari batch winter 2020 Y Combinator. Yang selanjutnya ada key activity. Yang pertama, membuat fitur-fitur baru lalu meluncurkannya dan mempertahankan harga produk. Yang kedua, merekrut dan mengembangkan tim pemasaran produk. Yang ketiga, membuat aplikasi ini menjadi lebih fleksibel, lebih lengkap. Key resources. Pahamifi dirancang berdasarkan Pahamifi Framework yang membantu pelajar menyerap materi pelajaran secara efektif melalui media teks, audio, visual, live tutoring, latihan, gamification, serta asistensi konseling ke jenjang edukasi berikutnya. Selanjutnya value proposition, yaitu Pahamifi hadir dengan inovasi penyediaan platform belajar yang memfasilitasi siswa
untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Dengan menghadirkan media belajar berupa audiovisual, cara ini dianggap lebih efektif untuk siswa dibandingkan dengan buku yang cenderung monoton. Apabila dibandingkan dengan bimbel konvensional, harga yang ditawarkan oleh Pahamify jauh terbilang lebih terjangkau dengan beragam fitur yang menarik yang mereka tawarkan. Selanjutnya ada channels. Yang pertama, display advertisement. Pada display advertisement, iklan-iklan terkait produk atau jasa dengan desain grafis yang menarik dipasang di samping konten yang tersedia pada website, email, atau suatu aplikasi atau format digital lain. Iklan dapat berupa tulisan, gambar, audio, bahkan animasi. Yang kedua ada social media advertisement. Saluran pemasaran ini sering disebut juga sebagai kunci dari digital marketing. Inovasi digital yang terus berkembang membuat para pemilik usaha lebih sering menggunakan saluran pemasaran digital ini. Sejumlah aplikasi seperti aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan TikTok adalah sebagian aplikasi yang paling sering diminati oleh para pemilik usaha untuk memasarkan produknya. Selanjutnya ada email advertisement. Email marketing tepat untuk dilakukan jika tujuan utama perusahaan adalah menjalin relasi dengan konsumen atau calon pelanggan yang baru. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama ada berdasarkan usia, siswa pada usia 15 hingga 21 tahun. Yang kedua berdasarkan pendidikan, siswa SMA dan Gabier. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada gaji tutor Pahamify, yang kedua gaji karyawan Pahamify, yang ketiga biaya promosi dengan public figure, yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama pengguna yang telah berlangganan, yang kedua paham mitra. Baik, berikut rangkuman dari The Business Model Canvas. Yang selanjutnya yaitu value proposition. Customer Canvas terdiri dari 3, yaitu gains, pain, serta customer job. Untuk customer job ada 3. Yang pertama, kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kedua, kurangnya persiapan tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga, belajar cenderung dianggap membosankan. Dan yang terakhir, bimbel masih dianggap mahal. Yang selanjutnya yaitu customer gains, terdapat 4. Yang pertama, menciptakan suasana yang menyenangkan dan belajar. Yang kedua, memperoleh informasi tentang perguruan tinggi. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan belajar. Dan yang terakhir, mengikuti bimbel untuk kemampuan mereka. Selanjutnya customer pain, yaitu nilai yang didapat kurang memuaskan. Yang kedua, gagal menghadapi tes perguruan tinggi. Yang ketiga, tidak menguasai materi sekolah. Dan yang terakhir, biaya bimbel ini masih dianggap mahal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sisi produk kanvasnya. Dalam produk kanvas sendiri terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah product and service, yang kedua gain creators, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pain relievers. Dalam ketiga bagian ini merupakan solusi atau jawaban dari 3 bagian lain yang berada pada customer canvas sebelumnya. Pada product and service ada beragam fasilitas yang ditawarkan oleh Pahamify, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pahamify hadir dengan memberikan penyampaian materi melalui video yang akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, mereka juga memberikan fasilitas persiapan tes masuk perguruan tinggi berupa tryout, live class, dan Pahamify Accelerator Program. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu fasilitas persiapan untuk PTS dan PAS yang disediakan oleh Pahamify melalui latihan soal dan tryout challenge. Terakhir, Pahamify menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau dari bimbel konvensional dengan berbagai promo yang menarik. Dapat kita lihat pada gain creators yang berusaha diciptakan oleh Pahamify adalah sebagai berikut. Yang pertama, fitur video materi yang ditampilkan dalam bentuk animasi akan menarik minat belajar siswa. Kedua, Pahamify menyediakan ringkasan informasi berkenaan dengan SNMPTN, SBMPTN, UTBK maupun UM pada website yang dapat diakses oleh para siswa. Selanjutnya,
Fitur live class yang kerap diadakan oleh Pahamifi memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan sesi tanya jawab langsung dengan tutor. Yang terakhir, yaitu dengan maraknya bimbel online membuat Pahamifi digemari karena aksesnya yang fleksibel dengan menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan paket harga yang terjangkau. Pada pain relievers yang berusaha untuk dihilangkan oleh Pahamifi, berikut beberapa solusi yang mereka tawarkan, antara lain, yang pertama, video materi baik yang berupa animasi maupun yang berisi penjelasan langsung dari tutor Pahamifi dapat diputar ulang untuk media belajar siswa. Solusi lainnya yaitu dengan menggelar program kelas intensif UTBK yang diberi nama Pahamifi Accelerator Program berisi maksimal 15 orang di tiap kelasnya agar siswa belajar lebih terfokus. Selanjutnya, fitur bank soal yang berisi ribuan jenis soal dapat diunduh dan dikerjakan langsung oleh siswa. Yang terakhir, dan tidak kalah penting, Pahamifi memberikan penawaran berbagai paket belajar mulai dari siap belajar, live class, siap UTBK plus tryout, sampai paket diamond yang digunakan untuk mengakses sejumlah tryout yang diadakan oleh Pahamifi. Nah, berikut adalah recap dari kedua sisi kanvas, baik dari sisi konsumen maupun produk yang ditawarkan oleh Pahamifi. Keduanya tampak saling berhubungan. Yang selanjutnya adalah potensi bisnis Pahamifi. Pahamifi memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dikarenakan keadaan pandemi yang sedang melanda seluruh masyarakat Indonesia, mengharuskan segala kegiatan masyarakat dilaksanakan secara online, termasuk juga dalam hal pendidikan. Potensi Pahamifi ke depannya akan sangat banyak pula manfaatnya karena banyak bahan pengajar yang mumpuni seperti banyaknya mata pelajaran yang bisa kita akses di aplikasi ini. Akhirnya kita telah sampai pada akhir presentasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video presentasi kami hingga selesai. Apabila ada salah dan kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.